Halo semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dimanapun kalian berada, tetap dalam keadaan sehat selalu, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Meskipun sudah divaksin, bukan berarti bisa keluyuran. Stay safe guys ya. Oke, kepada para pendengar setiaku, selamat datang di podcast by Maulidia NK. Gimana? Udah penasaran belum hari ini kita mau bahas apa? Jadi, kalian udah pernah dengar belum sih tentang istilah bonus demografi? Banyak pakar ahli yang mengatakan bahwa bonus demografi bisa menjadi sebuah peluang bagi Indonesia di masa mendatang. Apa iya bonus demografi bisa menjadi peluang? Atau justru bonus demografi ini malah jadi bumerang buat Indonesia? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita ulas lebih lengkap. Fluktuasi dan transisi demografi suatu negara sangat menguntungkan ketika penduduk usia produktif mengalami jumlah terbesar dibandingkan dengan proporsi penduduk usia non-produktif. Kondisi ini dapat diperdayakan sebagai batu loncatan untuk memajukan negara yang bersangkutan. Di dalam ilmu demografi, kondisi ini disebut dengan bonus demografi. BPS telah memperkirakan Indonesia akan menikmati era bonus demografi pada tahun 2020 hingga 2035. Pada masa tersebut, jumlah penduduk usia produktif diproyeksi berada pada grafik tertinggi sepanjang sejarah. Era bonus demografi itu juga ditandai dengan dominasi jumlah penduduk usia produktif atas jumlah penduduk usia non-produktif, yang bisa dilihat dari angka rasio ketergantungan yang rendah. Rasio ketergantungan sendiri merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif dengan jumlah penduduk usia produktif. Bonus demografi merupakan keuntungan ekonomi yang disebabkan oleh dependensi rasio akibat penurunan kematian bayi dan fertilitas jangka. Jumlah penduduk di suatu negara memegang peranan penting dalam menentukan kecepatan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Pertumbuhan ekonomi memiliki dampak terhadap penduduk, dan sebaliknya, perubahan penduduk memiliki implikasi terhadap pembangunan perekonomian. Bonus demografi menciptakan peluang yang tinggi bagi Indonesia untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, karena pertambahan penduduk adalah salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bertumbuh pada adanya pertambahan penduduk yang akan memperluas pasar serta mendorong spesialisasi, yang selanjutnya akan menghasilkan pertambahan output atau hasil. Adapun pertumbuhan ekonomi pada gilirannya akan bekerja dengan sangat baik dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Berbagai negara telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang masif yang berdampak pada pengurangan tingkat kemiskinan di negaranya. Dengan kata lain, apabila Indonesia dapat memaksimalkan bonus demografi dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi dapat didorong dengan maksimal, dan tingkat kemiskinan akan dapat berkurang dengan drastis. Namun, bonus demografi yang dikelola dengan tidak tepat dapat menyebabkan permasalahan yang serius. Beberapa permasalahan yang dapat timbul adalah tingginya tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi yang melambat, tingginya tingkat kemiskinan, dan tingginya tingkat kriminalitas. Oleh karenanya, pertambahan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif melalui pengambilan kebijakan-kebijakan untuk mengoptimalkan melimpahnya penduduk usia produktif. Manfaat besar dari bonus demografi hanya akan didapatkan jika suatu negara memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. SDM yang berkualitas dapat memicu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan per kapita suatu negara, karena ada banyak kesempatan kerja yang produktif. Hal yang kedua, terserapnya tenaga kerja menjadi faktor penting dalam memanfaatkan bonus demografi, karena dengan tingkat kebutuhan tenaga kerja yang tinggi, maka tingkat pengangguran akan berkurang dan tingkat kesejahteraan akan meningkat. Hal yang ketiga, peningkatan jumlah tabungan di tingkat rumah tangga. Setiap rumah tangga memiliki potensi untuk membuka suatu usaha yang akan memberi lapangan pekerjaan untuk orang lain, sehingga angka pengangguran akan menurun. Dan yang terakhir, peran perempuan yang masuk ke dalam pasar tenaga kerja akan membantu peningkatan pendapatan, dan pada akhirnya menyebabkan jumlah penduduk usia produktif dapat diserap secara optimal di pasar tenaga kerja. Berbagai faktor seperti kebijakan perdagangan, kebijakan industri, pendidikan, administrasi pemerintah, budaya, geografi, tabungan, dan akumulasi modal adalah faktor penting lainnya untuk mendukung bonus demografi. Ada 4 langkah kebijakan untuk mencapai bonus demografi, di antaranya menginisiasi perubahan demografi, meningkatkan kesehatan masyarakat, berinvestasi dalam pendidikan, dan menerapkan kebijakan dan tata kelola ekonomi. Secara singkat, kita dapat membahas bagaimana bonus demografi dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur usia penduduk, kelahiran anak, dan harapan hidup, menciptakan peluang khusus untuk pertumbuhan ekonomi yang cepat.
Dalam hal ini terdapat 3 peluang yang telah diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, perluasan potensi tenaga kerja. Yang kedua, kondisi menguntungkan untuk meningkatkan tabungan dan investasi. Yang ketiga, kondisi yang menguntungkan untuk investasi dalam sumber daya manusia. Nah, gimana menurut kalian dengan ulasan tersebut? Apakah bonus demografi dapat menyelamatkan Indonesia, khususnya pasca pandemi seperti ini? Dari ulasan tersebut, dapat saya tarik kesimpulan bahwa bonus demografi dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan. Namun, manfaat itu tidak serta-merta didapatkan ketika Indonesia mengalami bonus demografi. Berbagai cara perlu dilakukan untuk dapat memetik manfaat dari window of opportunity yang diciptakan oleh bonus demografi. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan manfaat bonus demografi di Indonesia, seperti yang pertama, mengembangkan kualitas manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Melimpahnya penduduk usia produktif perlu diimbangi dengan kualitas yang memiliki daya saing. Yang kedua, memperluas pasar tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang besar bisa menjadi beban bagi pertumbuhan ekonomi jika bursa tenaga kerja yang tersedia tidak mampu menampung mereka. Yang ketiga, mengelola pertumbuhan populasi. Bonus demografi yang ada perlu dijaga dengan baik, sehingga pertumbuhan populasi perlu dikontrol untuk menjaga agar rasio ketergantungan tetap berada di titik yang optimal. Yang keempat, meningkatkan tingkat kesehatan penduduk. Penduduk di usia produktif yang tidak sehat tidak akan mendukung produksi dan akan menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Bonus demografi yang dikelola dengan baik mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dengan pengurangan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa bonus demografi dapat dioptimalkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Jadi, apakah kalian sudah siap untuk membantu mensukseskan bonus demografi ini? Sekian untuk podcast hari ini, semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa di next podcast selanjutnya.